Karena munyonyawang katruh ba dada gebah kana za nyan hana mamfale gunu taubat hana terimong li. Nyo katruh kana za hana terimong li taubat. Nyawang katruh ba nada kan pandangan kasuput hana duh li kaduh malik mawat hana duh li katanya nya hana terimong li taubat. Jadi hana putih pubut li urunyan. Ya. Waruwiya an Muhammad ibn al-Munkadar an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Munkadar daripada Jabir bin Abdullah al-Ansar. Semoga Allah ridha untuk beliau berdua. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar terhadap kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, kharaja min indi khalili Jibrila salawatullahu alaihi anifan. Barusan telah keluar dari sisiku kekasihku Jibril, semoga segala rahmat Allah untuknya. Nyankun Rasulullah. Faqal, maka beliau Jibril berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyya, demi zat yang membangkitkan engkau dengan hak sebagai nabi. Inna lillahi abdan min ibadihi, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba daripada beberapa hambanya. Abbadallaha ta'ala khamsami'ati sanah ala ra'si jabal. Yang hamba tersebut beribadah terhadap Allah Ta'ala selama 500 tahun di puncak sebuah gunung. Wa arduhu wa tuluhu salasuna dira'an. Panjangnya, lebarnya, panjangnya gunung tersebut yaitu 30 dira, 30 hasta. Fi salasina dira, dalam juga 30 dira. Jadi nepegah li Jibril kepada Nabi Muhammad bahwa Allah Ta'ala punya seorang hamba yang sudah beribadah kepada Allah 500 tahun, tinggal di sebuah gunung. Yang gunungnya hana rayu leh dira, hasta. Tinggi, lebar, dan panjang gunung tersebut, manyang gunung tersebut cuma 30 dira. Wal bahru muhitum bihi arba'atu alafin farusikha min kulli firsakhin min kulli janib. Sedangkan laut mengelilingi gunung tersebut sejauh 4.000 parsah dari tiap-tiap pinggirnya. Maknanya gunungnya gunung yang terbentuk di dalam lautan. Ya, gunung sebagai sebuah pulau kecil di lautan yang berbentuk gunung di sini. Jadi sekeliling gunungnya mandum laut sekeliling gunungnya. Di sanalah hamba ini beribadah selama 500 tahun. Ya. Wa ajriyallahu lahu ainan adzaban bi ardil usbu bima'in udbin yastanqi'u min asfalil jibal. Allah pancarkan bagi hamba yang beribadah tersebut sebuah mata air yang tawar. Sebuah mata air yang tawar, tidak besar pancarannya, hanya sebesar tangan, telunjuk.
Nah, ya, memancarkan mata air yang mengaliri air yang tawar. Yang tergenang air tersebut min asfalil jibal, di bawah gunung. Rupanya terpancar air sehingga air tersebut tergenang di bawah gunung tempat orang ini beribadah kepada Allah. Wa syajaratu rumman kulla yaum yakhruju lahu minha rummanah. Sedangkan sebuah pokok rumman delima setiap hari mengeluarkan bagi hamba tersebut dari pokok delima satu rummanah, cuma satu buah delima. Tipuro itu bit habis haboh boh delima. Boh delima, boh lima bru dah kita nyo, boh lima bru dah kita nyo. Faida amsa nazala, apabila telah sore maka hamba tersebut turun dia. Nazala niscaya turun ia dari puncak gunung turun ke bawah. Fa asaba minal wudu, maka dia mengambil wudu, wa akhadatil karummanah, dan memetik demikian rummanah yaitu buah delima, fa akalaha, maka dia memakan buah delima tersebut, tsumma qama li salatihi, kemudian salat ia, berdiri ia bagi salatnya. Jadi di waktu sore turun dia selalu untuk berwudu sambil memetik buah delima untuk dimakan. Seperti itulah setiap hari selama 500 tahun. Pada kali terakhir setelah dia memetik buah dimakan dan dia mengambil wudu, kemudian dia salat. Di dalam salatnya fasa'ala rabbahu ayyakbidahu sajidan. Maka dia memohon kepada Tuhannya, pada Allah, supaya mencabut nyawanya dalam keadaan dia sujud. Dia memohon kepada Allah supaya dicabut nyawanya dalam keadaan dia sujud. Wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in ala jasadihi sabila hatta yab'asahu wa huwa sajidun. Dan juga dia memohon supaya Allah tidak menjadikan bagi bumi maksudnya bagi tanah, dan bagi setiap sesuatu terhadap jasadnya jalan. Maksudnya dia memohon kepada Allah agar jasadnya tidak dimakan oleh binatang bumi dan tidak hancur oleh bumi hatta yab'asahu, sehingga Allah bangkitkan kembali dia pada hari kiamat, wa huwa sajidun, dia masih sedang sujud. Yang permintaan terakhir dari hambanya. Upaya gepu mati li Allah dalam keadaan sujud, kemudian dia tetap dibiarkan oleh Allah sujud, tidak dimakan oleh binatang bumi dan tidak hancur menjadi tanah sampai terjadi hari kiamat, dibangkitkan masih dalam utuh dalam keadaan sujud. Yang permintaan. Nah, fa fa'alallahu dzalika lahu, maka Allah kerjakan akan demikian baginya. Maknanya Allah terima doanya dan Allah matikan dia dan Allah biarkan dia tetap dalam keadaan sujud. Qala Jibril alaihi salam, berkata Jibril alaihi salam, fa nahnu namurru alaihi idza habna wa arajna wa huwa ala halihi fi sujud. Kami, kata Jibril, namurru, selalu melewatinya ketika kami turun dan ketika kami naik, sedangkan dia tetap dalam keadaannya sujud. Jadi Jibril turun ulangit selalu melewati hamba tersebut. Dan Jibril melihat tidak berubah posisinya, tetap dalam keadaan sujud. Sama dengan berubah. Nah, qala Jibril alaihissalam, berkata Jibril alaihissalam, fanajidu fil ilmi annahu yub'atsu yaumal qiyamah. Maka kami dapatkan di dalam ilmu. Maksud dalam ilmu, dalam Lauh Mahfud. Jadi Jibril melihat di Lauh Mahfud tertulis bahwa orang tersebut, hamba tersebut akan dibangkitkan pada hari kiamat, fayuqifu baina yadaillah, fayuqafu baina yadaillah, maka dia diberdirikan di hadapan Allah.
Nyoka terjadi uro kiamat cerita ji. Jibril lihat di Lauh Mahfuz, maka Jibril cerita kepada Nabi Muhammad. Diberdirikan, gepedang oleh Allah urungnya di hadapan Allah. Maka fayaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala. Maka Allah berfirman, adkhilu abdil jannata birahmati. Masukkanlah oleh kalian hai para malaikat akan hambaku ini ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Yang untuk garis bawah ini. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, masukkanlah hambaku ini yang beribadah selama 500 tahunnya ke dalam surga birahmati dengan sebab rahmatku kata Allah. Jadi kenapa orang itu masuk surga? Dengan rahmat Allah. Bukan dengan amalnya selama 500 tahun, tapi dengan rahmat Allah. Fayaqul, maka hamba ini berkata, bal bi'amali, bahkan dengan amalku. Menyoba sadanya kon ngen rahmat dro nehlung tamang surga Allah. Ngen amaiku 500 tahun ku ibadah nya mutu hamba tanya lagenyan makna ji. Jadi hamba ini tidak terima dia dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Tapi dia menganggap masuknya dia surga sebab dia beramal selama 500 tahun, bukan rahmat Allah, sebab amalnya yang begitu hebat. Fayaqulullahu ta'ala li malaikatihi, maka berfirmanlah Allah Ta'ala untuk para malaikatnya. Hasibu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Kata Allah, perhitungkanlah hambaku ini dengan nikmatku untuknya dan dengan amalnya. Jadi karena dia tidak mau masuk surga dengan rahmat Allah, bahkan menurut dia dengan amal dia, maka Allah perintahkan malaikat untuk memperhitungkan nikmat yang Allah berikan dengan amal yang dia kerjakan untuk Allah. Kira-kira menyotanya menyogekalon kita hitung kerod. Thole nikmat Allah beri ke katanya ngan ibadah yang dapat sembah ke Allah katanya. Berat hatle nikmat Allah. Munya urungnya 500 tahun kagak ibadah hebat. Thole kira-kira. Le nikmat Allah. Tak kalau kibang berkali Jibril, ya kan? Nah, lalu para malaikat memperhitungkan antara nikmat yang Allah berikan untuk hamba tersebut dengan amal yang dia persembahkan untuk Allah. Maka hasilnya apa? Fayujadu ni'matul basar. Maka didapatkan nikmat basar, nikmat penglihatan. Artinya belum nikmat yang lain. Masih satu, nikmat penglihatan. Qad ahatat bi'ibadatihi. Sungguh nikmat tersebut menghabiskan seluruh ibadahnya. Khamsami'ati sanah. Yang selama 500 tahun. Rupanya saboh baru nikmat dihitung oleh malaikat. Nikmat mata yang Allah berikan kepada dia sudah menghabiskan seluruh amal selama 500 tahun. Menyotanya anti belah madap yang anti bendanya. Padit 50 tahun hana dah amai lah. Nah, irone 50 tahun hana lah kan? Kadang kana dah amai mesti 50 tahun ngai urang ron dua. Tapi payah bayu dosa. Apa dosa cukup lu. Nya urungnya hana cerita dosanya, tidak berdosa, terus beramal selama 500 tahun. Itanya na kali 50 tahun mungkin, tapi payah ganto dosa lu tak. Tup dosa. Kadang untuk tup dosa nanti pelitanya golom bala untuk nikmat Allah. Nyok saboh nikmat Allah, nikmat penglihatan hanya tertutupi oleh seluruh amalnya, hanya itu yang bisa ditutupi. Artinya munyota pegah untuk bayu hanya bayu nikmat mata ngon ibadah 500 tahun.
Maka karena ternyata setelah dihitung ibadahnya selama 500 tahun hanya mampu menutupi nikmat basar yang Allah berikan, padahal wabakiyat nikmatul jasad, masih banyak nikmat tubuh yang lain. Kalau nikmat bunyung kan, kalau nikmat hidung, kalau nikmat ule kan, kalau nikmat macam-macam tu ego, kalau nikmat lidah, cukup le mentong. Yang tak rayu-rayu nikmatnya. Nah, maka fayaqul, maka Allah berfirman, adkhilu ibadin nar, masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. Kahanale amal, amalan kahanale kabeh untuk bayu nikmat mata nya kahanale amai. Aku putamong dalam neraka aku ni Allah. Apa dalam syurga yang udah mengerama Allah gede man. Aku putamong dalam neraka aku ni Allah. Fayujarru ilan nar, maka diseret dia ke dalam neraka. Diseret. Gehulah malaikat kudih ke dalam neraka. Fayunadi, maka dia menyeru. Fayanadi, maka menyeru ia. Memanggil ia. Ya Rabbi birahmatika adkhilnil jannah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, birahmatika, dengan rahmatmu, adkhiluni jannah. Nah, engkau masukkan, adkhiluni, engkau masukkan akan aku ke dalam surga. Di saat dia sudah diseret, baru dia mengaku, ya Allah, ya Tuhan lun, rupanya nyongen rahmat drone, lung ne putamong lam surga. Baru dedepu ngen rahmat Allah getanyo butamong lam surga. Ya. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, radduhu, kembalikan dia. Artinya tidak jadi dilempar ke dalam neraka, disuruh kembalikan lagi ke hadapan Allah. Kapuwolom, karena sudah mengaku bahwa bukan dengan amalnya dia masuk surga, tapi dengan rahmat Allah. Puwolom ke hadapan Allah. Fayuqafu baina yadaih, maka didirikan dia di antara hadapan Allah. Fayaqul, maka berfirman Allah, abdi, hambaku, man khalaqaka walam taku syai'ah. Siapa yang menciptakanmu dulu, sebenarnya kamu dulu belum ada apa-apa. Kau yang pegat ke Raji. Yuh galamna tapupi kepada Allah. Fayaqul, maka dia menjawab, anta ya Rabbi, dron wahai Tuhan lung. Fayaqul, maka Allah berfirman, akana dzalika bi amalika au bi rahmati. Apakah penciptaanmu itu dengan sebab amalmu atau dengan sebab rahmatku, kata Allah. Tak bayangkan getanya tega pegot durjih Allah tega pulahi. Nyan pu sebab amal getanya tak sembahyang, tak puasa dan sebagainya, pu rahmat Allah ya. Rahmat Allah. Karena kalau kita mengatakan itu amal kita belum beramal apa-apa, ya kan? Mau sembahyang kalau menjud, mau ada putang kalau sembahyang adalah hidup. Nah, dengan sebab rahmat Allah, fayaqul, maka hamba ini berkata, bal bi rahmatik, tetap bahkan dengan rahmatmu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, man kawwaka ala ibadati 500 sanah. Siapa yang membuat kamu kuat, mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Katanya Allah hamba-hambanya. Kau yang tegar katanya, sehat dan yang membuat katanya roh tajak ibadah katanya, roh tajak melatah, tajak sembahyang, tajak jamaah, tajak buat yang pugot kepada Allah. Fayaqul, maka dia berkata, anta ya Rabbi, dron wahai Tuhan lun. Fayaqul, maka Allah berfirman, man anzalaka fi jabalin fi awastil lujjah wa akhrajal ma'al adab minal malih wa akhraja laka rummanah fi kulli lailah. Siapa yang menempatkanmu di puncak gunung, di pertengahan laut yang dalam, dan siapa yang mengeluarkan air yang tawar daripada air yang asin,
Karena kan gunungnya dikelilingi mandum laut. Laut pasti air tapi bisa muncul di gunung tersebut air yang tawar. Siapa? Siapa yang mengeluarkan air yang tawar daripada air yang asin, kata Allah. Dan siapa yang mengeluarkan bagimu setiap malam satu buah delima. Fayaqul, maka wa innama kan Allah tukhraju fi sanati marrah. Padahal buah delima itu dia keluar dalam setiap tahun cuma satu kali. Artinya musim. Tapi ini bisa setiap hari ada buah. Setiap hari tidak lebih satu buah. Padahal dia berbuah setahun sekali. Nah, wasa'altani an aqbida ruhaka sajidan, dan engkau memohon kepada aku supaya aku mencabut ruhmu dalam keadaan sujud. Fafa'altu dzalika bik, maka aku lakukan untukmu demikian, kata Allah. Man fa'ala dzalika, siapa yang melakukan demikian, kata Allah. Fayaqul, maka hamba ini berkata, anta ya Rabbi, engkau wahai Tuhanku. Qal, berfirman Allah Ta'ala, fakullu dzalika birahmati, semua demikian itu adalah sebab rahmatku. Wa birahmatika adkhilukal jannah, dan dengan sebab rahmatku aku masukkan engkau ke dalam surga. Qala Jibril alaihissalam, berkata Jibril alaihissalam, innamal asya'u birahmatillah, semuanya terjadi, kata Jibril, adalah dengan sebab rahmat Allah. Nyojik kepelajaran yang paling rayu bagi kita para jamaah. Seberapa hebat kita sudah beribadah kepada Allah. Yang mungkin kita berpikir sebelumnya bahwa kita adalah orang yang hebat karena sudah beribadah, sudah berilmu tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat cerita ini, ada orang yang sudah beribadah lebih hebat tanpa melakukan dosa apapun, tapi tidak ada nilai sekali sedikit pun ibadahnya di hadapan Allah. Tidak mampu ibadahnya tersebut untuk membuat dia masuk surga. Bermakna masuk tidak masuknya ke dalam surga seseorang hamba bukan sebab ibadah yang hamba lakukan tersebut, tapi rahmat Allah. Maka kalau masuknya seseorang ke dalam surga Allah karena rahmat Allah, boleh jadi seperti hadis yang telah kita baca yang malam yang lalu, ada hamba yang tidak pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka yang penting jangan pernah berhenti daripada mengharap rahmat Allah. Lakukan setiap amal dengan harapan Allah merahmati kita. Ya. Allah merahmati kita. Kemudian kalau Allah sudah merahmati kita, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amal kita. Jadi amal kita nyonya hanya untuk mengais rahmat Allah. Jadi rahmat Allah yang udah mau. Kan? Hana gebegah tonan. Jibril hana gebegah, munyo Jibril hana gebegah, tanya hana tatu tho. Nah. Hana gebegah li Jibril, itanya hana tatu tho. Nabi Muhammad hana gebegah, itanya hana tatu tho. Karena cerita Jibril yang cerita apa tatu tho. Jadi kan perlenan urungnya yang paling penting, pelajaran dari kisah orang ini nyo yang paling penting, mengambil ibrah dari setiap apa yang kita dengar nyo yang paling penting. Nah, karena boleh jadi hamba itu beribadah 500 tahun belum tentu bisa ditukar pahala dengan ibadah kita 1 tahun. Karena hamba ini bukan umat Muhammad. Kita umat Muhammad. Umat Muhammad diberikan oleh Allah umur pendek, tapi diberikan nilai yang besar terhadap umurnya. Sehingga satu ibadah umat Muhammad kadang-kadang bisa bernilai
ratusan tahun ibadah umat yang terdahulu. Maka hebat umat Muhammad loh. Bek terkesima hebat urungnya tanya. Hebat umat Muhammad. Ya, daripada urungnya. Ya. Waruya anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Diriwayatkan daripada Al Hasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Nabi bersabda, "Mani jatama'ar raja wal khauf." Tidak berhimpun kata Nabi sifat rajak dan sifat khauf fi qalbi mri'in muslimin indal maut. Di dalam hati seorang yang muslim ketika mati, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah berikan untuk orang tersebut apa yang dia harapkan, wa surrifa anhu ma yakhafu, dan Allah palingkan dan dipalingkan daripadanya apa yang dia takuti. Yang tak makut gepuji li Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut, yang kita ketahui sakaratul maut itu adalah waktu penentuan terhadap nasib kita sebagai hamba. Jika kita menghembuskan nafas terakhir, keluar roh dari tubuh kita dengan beriman, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tapi jika keluar roh kita dengan kufur, maka jelah katanya urung cilaka. Berarti tamati kafir. Nah, ketika waktu yang sangat genting itu, kata Rasulullah, apabila dua sifat, raja dan khauf. Raja ini harapan, mengharap rahmat Allah. Khauf ini rasa takut. Takut terhadap iqab, siksaan Allah yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, apabila di saat sakaratul maut kita berada dalam dua sifat tersebut, dalam dua rasa tersebut, kita mengharap agar kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, tapi di samping itu kita juga takut kepada Allah terhadap siksaan-siksaannya karena kita penuh dengan dosa-dosa, maka apapun yang kita harap akan Allah berikan, yang kita harap dengan rajak itu, dan apapun yang kita takuti dengan sifat khauf tersebut akan Allah jauhkan daripada kita. Khauf bahasa Arab, takut bahasa Aceh, bahasa Indonesia takut. Yo bahasa Aceh. Nyan buna wate tanyo sukrut maut. Maka di dalam kitab fikih, salah sabuh ji dalam kitab Mahalli baca, gepegah li Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya sunnah bagi orang yang hadir pada orang yang sakaratul maut, katanya taja ba urang kena melinggai, sunnah bagi katanya mentahsinkan dan orang yang akan meninggal tersebut jika orang tersebut orang baik-baik, orang taat. Munya urungnya urung taat, ngon tuh biasa sembahyang ini menasah. Tak dengar-dengar kan ada, tajak laju teplung rumah katanya. Sunnah tatahsinkan dan apa? Memperbaiki sangkanya kepada Allah. Tasah mbak punyunganyan. Bersabar, berida drona wa Allah. Allah pasti nerima drona. Allah akan menyediakan tempat yang terbaik untuk drona karena Allah gesayang ke drona, gesayang katanya hamba karena katanya menyota beriman, taat kepada Allah, pasti Allah gesayang katanya. Bek susah-susah ne, bek yo-yo ne. Sunnah tak tahsin dan. Cuma tanya jino terbalik. Ruh tak tahsin dan urung udip. Kon urung mati. Iban makna tak tahsin dan urung mati, urung udip.
ban ditulis mutu bak Facebook, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal ayah saya tu jam sekian, tanggal sekian atau hari sekian. Apakah itanya? Moga husnul khatimah. Nyan putahsin dan urung udip. Hai tapugot dan urung udip nak gepike ayah kok nyan husnul khatimah. Padahal husnul dengan su'ul sudah terjadi. Ada tamu doa berhusnul khatimah, hanle terbalik. Kalau terjadi, punya su'ul tetap su'ul. Hanle. Hai kan doa kan. Kalau terjadi pun doa lah, han terbalik li. Kalau mati. Tamu doa berhusnul khatimah, segala mati. Nyan ke putah sintan. Tapi baik lu tak ucap. Menyokali tak kun la ilaha illallah. Kagak kun la ilaha illallah. Nyan baik berkata pulih. Maknanya segala tak ucap. Segala tak talqin kalimah la ilaha illallah. Menyokali kun la ilaha illallah. Ho yang terus menyokalon mentong du. Baik pegah abah sepulih. Semoga dengan harapan. Kalimah yang terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kalimah la ilaha illallah tadi. Tidak ada pembicaraan lain di dalam mulutnya yang keluar. Maka orang tersebut berarti termasuklah dalam hadis Rasulullah. Mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam surga. Nyan lain perkara. Pokoknya masuk surga le danyo. Kalau kau ikut dapat masalah masuk surga. Nah yang awal le mampir le ke dalam neraka, doa masuk. Pokoknya masuk surga. Masalah mampir le yang go. Tôi rồi nó wow perula. Nah kadang piyo panton ni le. Pokoknya perula kan ro. Nah nende. Pokoknya perula ro. Yang ke piyo panton kadang perle blok kue hinana. Nah malahnya lagi nyantit. Pokoknya masuk surga. Makanya yang perlu kita jaga wate kematian seseorang. Kadang kalau udah pucap, kalau udah talqin ya la ilaha illallah, rupanya ikutnya wana baru terus mugi akli itu kagak penghaban lake umpama ahlu ngayah buhnya karuh ke penghaban lain lah. Kahaban lain pah meninggal kelihnya kon la ilaha illallah kalimat terakhirnya berarti atra ke penghaban anu yang bandruhnya. Berartinya hai damong dalam hadis Nabi mono mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah. Urang buat Quran sampai gedu. Maka buat Quran gesunnahkan dikala urang tengah sakaratul maut, surah Yasin untuk mengusir setan, surah Ar-Ra'du disunnahkan untuk meringankan sakaratul maut. Dua surahnya. Nyan selama belum terjadi sakaratul maut sunat. Tabut Quran. Tapi dengan suara yang sir kon jahar. Dengan sir pelan-pelan, kepu suara jahar. Jadi mau ngaji tabut Quran raya yang dapat mengganggu gopnyan, yang kata talqin mono, nyan juga tidak dibolehkan. Kon But Quran kan pendengar le kok nyan. Pendengar pula yang dah pendengar karam mati. Pendengar rajih Yahudi betet tumput imlasana gejak dia but Quran. Nyong karam mati pun dah pendengar le om. Hendak manfaat le. Karena munyo nyawang katruh ba dada ke bekah? Kanaz'a nyan hana manfaat le guna taubat hana terimang le. Nyong katruh kanaz'a hana terimang le taubat. Nyawang katruh ba naz'a kan. Pandangan kasuput hana duh le kaduh malik mawat hana duh le katanya nya hana terimang le taubat. Jadi hana putih apa but le urungan. Yang tabut kon ke urungan katanya tabut be iganggu bu syaitan kah hana payah beri-beri di dengar. Kadang si syaitan buat tanya. Syaitan hidup bag katanya, pu payah dah beri-beri di dalam mati katanya. Ni kan hana payah dah beri-beri duh dengar syaitan. Kon bet bukan salah thai le. Bet bukan salah thai le. Nyo ko tanyo le ko rung hom.
Faedah pakai ke urang. Nyan segolong. Mau yang baca Allahumma hawwin alaina. Ya Allah, neringankan terhadap kami sakaratil maut. Hai doa ringan sukrut nak pui sukrut maut. Mau yang gekun alaina terhadap kami so yang maksud. Pu kami termasuk urang yang melinggai nyan, pu kami gop nyan. Dan urang lain nah. Oh hana puyu pu ya sah punyung, hana geyu nyan. Nyan hana. Yang geyu sah apa punyung tok lakinu mautakum bila ilaha illallah. Nyan sagai. Bek ya sah lain. Hana ya sah lempu maah long canyo biasa kai kampung nyan. Bek ya sah lain. Nyon lakai maah roji. Yo mantang sehat tajak dalam kai maah. Pote kamati baru ni ala kai maah. Bek ya sah lain. Sah mantang lakinu mautakum bila ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Nyan mantang sah. Bek sah yang lain. Telum linggai hana geyu bet. Hana geyu. Pantan nak tham hana juti. Pokoknya hana geyu dah begah haju. Mun hana geyu ku podak pubut. Mana mendong. Ya nak tham kau ber ku kan dak tham na nyau reung but. Nah, untuk kap ro dak nyau reung but, dak tham urung begah abah na dak tham tu yang ge ah. Ya, pokoknya hana geyu but. Masalah urung but hom ke terserah ro. Keung hu. Sabi-sabi je dah keun dah menjino tiran ndu ro nang lantin nang kulhu nah masalah. Nah masalah tani dah ju thoi yang ala ada terus pahalanya nah masalah. Kembali lang kuno baik panjang tak urung mati ni. Waruya an Abi Sa'id Al-Maqbiri an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Mukbiri daripada Abi Hurairah, semoga Allah ridha untuk beliau, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanju ahadukum bi amalih. Tidak akan terlepas seseorang kalian dengan sebab amalnya, kata Rasulullah. Kumana? Nanti di hari akhirat Allah akan mendatangkan api neraka jahanam untuk umat manusia. Tidak bisa kita terlepas dari api neraka jahanam tersebut dari azab Allah dengan sebab amal kita. Dengan sebab tumayang hanleuh deh. Dengan sebab puasa hanleuh deh. Dengan sebab jakut hanleuh deh. Hanleuh dengannya. Maknanya hanjut tasaga Allah le danyo ngan puasa ya Allah long puasa baik ni pedamang dalam neraka hanjut tasaga Allah ngan semayang ya Allah long semayang baik damang dalam neraka hanjut hanleuh de kepada Rasulullah. Qalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya, termasuk drone sid hanleuh nu ya Rasulullah ngana mai ni. Kun Rasulullah qal wala ana, dan tidak pula aku, kata Rasulullah. Ada ilong kupi hanleuh ke Rasulullah ngana mai ko. Illa ayyatahammadani Allahu birahmati, kecuali bahwa Allah melimpahkan untuk aku dengan rahmatnya. Maknanya apa? Rasulullah sendiri pun mengatakan bahwa beliau terlepas selamat dari api neraka adalah dengan curahan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah Rasulullah. Tidak ada orang di dunia ini yang beribadah lebih hebat daripada ibadah Rasulullah. Hana. Dak pegahna wa aulianya muno gu semayang mudih semayang. Hana yang sama dengan ibadah Rasulullah. Boleh jadi kadang sembahyang lebih tega, lebih lu rakaat urunyan sembahyang, tapi kualitas ji han taban ngan ibadah Rasulullah. Pakon han taban ibadah umat walaupun ka para wali ngan Rasulullah. Pakon dikarenakan Rasulullah lebih mengenal yang disembah
daripada kita semua. Lebih geturi Tuhan li Rasulullah, lebih geturi Allah. Artinya orang yang lebih mengenal Allah, ibadahnya lebih berharga di sisi Allah daripada orang yang kurang atau tidak mengenal Allah. Maka kan sering kita dengar oleh kitanya, la yasihhu ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali dengan mengenal siapa yang disembah. Nyotanya kata semayang. Thon ta semah. Thon semah nang gua makan semayang. Thon semah. Ya nang kakak nampum. Ka pasti dah jawab mandum ta semah Allah. Apa mungkin dah jawab semah lain. Jawab baju. Ka semah Allah. Nah, nyan jawaban kita nyota semah Allah. Nah, kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Siapa di antara kita yang lebih mengenal Allah, maka nilai ibadahnya lebih besar dia di sisi Allah daripada ibadah orang lain. Kata semayang je sama-sama yang tapi nilai yang ada beda. Kadang igopnya lebih geduri Tuhan, maka ibadah gopnya lebih berharga di sisi Allah daripada katanya yang kurang atau hana duri Tuhan. Ya, nama Allah. Nama Allah. Ya, Allah. Jadi kata Rasulullah, termasuk beliau pun tidak akan bisa selamat daripada siksaan Allah, azab Allah, kecuali melainkan Allah sudah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Faqarribu, kata Rasulullah, maka hampirkanlah, wasaddidu, dan tegakkanlah, waqdu, dan bersegeralah, waruhu, dan ramaikanlah, syai'an minad duljah, sesuatu daripada akhir malam. Al-qasdu tablahu. Maknanya siapa yang punya keinginan pasti akan sampai. Maka Rasulullah mengajak kita untuk menggais rahmat Allah tersebut untuk meramaikan akhir malam. Apa makna meramaikan akhir malam? Dah budoh ada akhir malam, tak pubut ibadah beramai. Ya. Baiklah, berarti katanya jorok. Gimana? Ada. Kami sudah membaca minggu yang lalu, ada seorang hamba. Laqad dakhala rajulul jannah ma amila khairan qad. Sungguh telah masuk surga seorang hamba yang tidak pernah melakukan sedikit pun kebaikan. Ada. Nah, tanpa melakukan sedikit pun kebaikan. Artinya cerita itu menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar bukan amal kita yang membuat kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Dan derajat seorang hamba pun di dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah. Maka lagekun Jibril muno, innamal asya birahmatillah. Semuanya karena rahmat Allah. Semua karena rahmat Allah. Maka kata Rasulullah, kalau tidak ada seorang pun yang bisa selamat daripada azab Allah kecuali dengan rahmat Allah, maka ramaikanlah, bangun, hampirilah, bersegeralah kepada suatu waktu daripada akhir malam. Al-qasdu tablahu. Kalau di dalam hati kita ada kasat, apa itu kasat? Keinginan yang kuat untuk bangun akhir malam, pasti kita terbangun. Tapi menyohana keinginan, kalau tak pegot alarm, alarm tu, pohon tapung tu, teng tu, dah gepe pat, kep dah tegon kamati, tanya tengut lom. Hana keinginan, tergantung pada keinginan.
Oh, yang ke hana keinginan untuk semayang. Jaga doi hana keinginan untuk semayang. Nyomu nyona kasat pasti akan ya, menyona keinginan untuk tak beramai akhir malam. Artinya untuk tak ibadah ba akhir malam pasti jaga tu dan dapat tak ibadah. Yang ka lewat pada dia. Ka kujutnya. Baik, baik li. Ka kita ke tutup pengajian tanyo ta baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.